Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Madam Fada. Saya akan menjawab pertanyaan UAS Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Berikut jawaban saya. Nomor 1, IP dynamic adalah alokasi IP-nya bisa berubah-ubah. Biasa menggunakan DHCP server. Di pengaturan jaringan lokal komputer biasanya menggunakan setting otomatis. Ya, untuk beberapa penyelenggara jasa internet sering menggunakan metode ini sehingga IP yang kita dapat sering berubah-ubah. Kemudian IP yang statik adalah IP yang ditetapkan secara manual dan tidak ubah-ubah serta diubah oleh admin. IP statis biasa dipakai pada jaringan lokal. IP statis ini biasa disetting pada router agar supaya mudah dikenali dan mudah diingat. Kemudian selanjutnya MAC address adalah sebuah alamat fisik yang mengidentifikasikan sebuah komputer, interface dalam sebuah router, atau node lainnya dalam sebuah jaringan. MAC address berfungsi sebagai alamat yang mengidentifikasikan perangkat-perangkat yang terhubung dalam jaringan sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain. Yang nomor 2, subnetting adalah teknik memecah network atau jaringan komputer menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C saja. Itu ya. Dengan teknik subnetting, maka suatu network dapat menciptakan beberapa network tambahan. Tetapi hal itu bisa mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Contoh IP kelas A, network address-nya 10.0.0.0 garing 16. Terus jawabannya itu yang jumlah subnetnya sama dengan berarti 2 pangkat 8 sama dengan 256 subnet. Yang kedua, jumlah host per subnet sama dengan 2 pangkat 16 dikurangi 2 sama dengan 655 634 host. Yang kelas B
172 1600 strip garing 25. Terus jumlah subnetnya sama dengan 2 pangkat 9 sama dengan 512 subnet. Jumlah host per subnet 2 pangkat 7 min 2 sama dengan 2. Terus blok subnet 256 min 128 sama dengan 128. Jadi lengkapnya 0,128. Yang kelas C, network address-nya 192.168.1.0/26. Jumlah subnetnya sama dengan 2 pangkat 6 min 2 sama dengan 62 host. Blok subnet sama dengan 256 min 192 sama dengan 64. Yang nomor 3, jenisnya SaaS atau Software as a Service, merupakan jenis layanan cloud computing berbentuk software atau perangkat lunak. Contohnya adalah Google Docs dan Spreadsheet serta Adobe Creative Cloud. Melalui SaaS, kita dapat mengakses software dengan mudah tanpa perlu menyediakan storage perangkat kita khusus untuk menyimpan aplikasi tersebut itu. Kemudian PaaS atau Platform as a Service merupakan layanan cloud computing yang berbentuk platform yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi. Contohnya penyedia PaaS ini adalah IBM Bluemix. Pada layanan tersebut itu kita dapat membuat aplikasi itu sendiri dengan berbagai fitur yang telah tersedia. Idealnya fitur utamanya dari PaaS itu skalabilitasnya itu tinggi. Terus ada IaaS atau Infrastruktur as a Service. Itu adalah penyedia layanan akan memberikan sumber daya infrastruktur komputasi yang lengkap, mulai dari server, jaringan, storage, hingga ruang data center. IaaS ini melakukan konfigurasi komputer virtual secara mudah, cepat, dan praktis. Yang nomor 4, ada paket filtering gateway, yaitu firewall yang bekerja di model referensi TCP atau IP yang bertugas untuk melakukan filtering atau penyaringan data atau paket-paket
yang datang dari luar jaringan yang dilindunginya. Kelebihannya mudah diimplementasikan, transparan bagi pengguna, relatif lebih cepat juga. Kekurangannya ada rumit dalam proses konfigurasinya, lemah dalam hal autentikasinya juga, itu lemah. Terus yang berikutnya ada application layer gateway, dipergunakan pada server yang berfungsi untuk memblokir situs-situs tertentu yang tidak boleh diakses sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kelebihannya ada relatif lebih aman, lebih mudah dalam memeriksa semua aliran data yang masuk. Kekurangannya pemrosesan tambahan yang berlebih pada setiap hubungan. Terus bisa terjadi masalah dua sambungan koneksi antara pengguna dan gateway. Yang ketiga, circuit level gateway merupakan firewall yang bekerja di lapisan transport TCP atau IP yang ada di model referensi OSI dan melakukan suatu bentuk pengawasan dan penyaringan data yang lewat. Untuk selanjutnya, terus di jaringan bahkan atau ditolak di jaringan. Kelebihannya relatif lebih murah, memberikan anonimitas terhadap jaringan pribadi. Kekurangannya menyaring individual paket. Setelah terkoneksi, attacker bisa memanfaatkan kelemahan tersebut. Yang keempat, SMIF, yaitu firewall yang bekerja di 3 layer referensi model OSI, yaitu layer application, layer transport, dan layer network. Kelebihannya, koneksi dan transfer data lebih aman. Terus bekerja dalam mode transparan yang memungkinkan koneksi secara langsung antara klien dan server sebelumnya tak memungkinkan. Sekian, terima kasih. Itu jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.